tadi adalah sebuah ilustrasi bagaimana dunia atau global mengalami sebuah kemajuan yang cukup pesat, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pemikiran, dan aspek-aspek lainnya. Disebut juga dengan globalisasi. Secara definisi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Raijo Diduja Putra, nomor stambuk C201-19156. Setelah tadi mengantar mengenai globalisasi ataupun kemajuan dunia, baik dari segala aspek. Nah, sekarang di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai bisnis global. Nah, tentunya dalam aspek globalisasi, bisnis global ini adalah masuk di aspek ekonomi. Agar teman-teman lebih jelas dan lebih enak melihat presentasi saya pada kali ini, saya ingin menunjukkan sebuah slide kepada teman-teman agar teman-teman lebih bisa memahami ataupun jelas menyimak materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Kita langsung saja ke slide-nya. Baik, sekarang kita sudah berada dalam slide yang sudah saya buat mengenai bisnis global. Pertama-tama, kita tahu dulu itu pengertian dari bisnis global. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata busy yang berarti sibuk. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan global secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu globe, yang artinya dunia, yang dapat diartikan sebagai mendunia, seperti itu. Faktor pendorong bisnis global. Yang pertama itu keterbatasan produksi maupun sumber daya pada suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris, namun pada sektor pertanian, padi, produksi beras Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya. Sehingga Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand dan beberapa negara lain. Yang kedua, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Di dalam sebuah usaha, keefisienan produksi sangat dipertimbangkan. Baik itu efisien waktu dan modal sangat diperhitungkan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Negara-negara yang sedang berkembang umumnya masih memiliki sejumlah permasalahan dalam produksi barang. Guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satunya adalah teknologi yang masih rendah. Yang keempat, cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan dalam dunia perdagangan go internasional adalah cita-cita bagi setiap perusahaan. Dengan go internasional, maka produk-produk mereka terkenal di seluruh negara, dan secara otomatis konsumen mereka menjadi lebih besar dengan profit yang tinggi. Selanjutnya itu mengenai teori bisnis global. Perdagangan global melibatkan pertukaran barang dan jasa lintas batas nasional. Akan tetapi, pertukaran antar negara melibatkan lebih dari barang dan jasa. Negara-negara juga mempertukarkan seni, olahraga, peristiwa kultural, kemajuan medis. Adapun teori bisnis global yang pertama itu adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advance theory, menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksinya secara efektif dan efisien kepada negara lain dan membeli dari negara lain produk dari negara lain produksi yang tidak dapat diproduksinya secara efektivitas dan efisiensi yang sama. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai keunggulan komparatif
dalam memproduksi barang dan jasa seperti perantik lunak dan jasa teknik. Akan tetapi sebaliknya, Amerika Serikat kekurangan dalam hal pertanian kopi dan pembuatan sepatu, sehingga sebagian besar Amerika mengimpor dari negara-negara lain. Yang kedua, teori keunggulan absolut menyatakan bahwa jika negara tersebut mampu mempunyai monopoli dalam memproduksi suatu produk tertentu atau mampu memproduksinya secara lebih efisien dibandingkan semua negara lain. Misalnya Afrika Selatan pernah mempunyai keunggulan absolut dalam produksi berlian. Selanjutnya, mengukur perdagangan global. Dalam mengukur perdagangan global, negara mengikuti dua indikator kunci, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade adalah total nilai ekspor sebuah negara dibandingkan dengan impornya yang diukur selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran atau balance of payments adalah perbedaan antara uang yang masuk ke dalam sebuah negara dari ekspor dan uang yang keluar dari negara tersebut untuk impor, ditambah uang yang mengalir masuk atas keluar sebuah negara dari faktor-faktor lainnya seperti pariwisata, bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi. Selanjutnya, strategi menjangkau pasar global. Yang pertama, memberikan lisensi. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk bersaing dengan melisensikan atau memberikan hak untuk manufaktur produknya atau menggunakan merek dagangnya kepada perusahaan asing dengan imbalan sejumlah biaya atau sebuah royalti. Strategi yang kedua yaitu adalah mengekspor. Seiring persaingan global yang semakin intensif, US Department of Commerce menciptakan ekspor asistensi atau disingkat AIC. AIC memberikan bantuan ekspor secara langsung dan dukungan keuangan perdagangan untuk bisnis berukuran kecil hingga menengah yang ingin secara langsung mengekspor barang dan jasa. Jaringan AIC terdapat di lebih dari 100 kota di Amerika Serikat dan 80 negara, dengan perencanaan untuk ekspansi lebih jauh. Yang ketiga, melakukan manufaktur kontrak. Manufaktur kontrak melibatkan sebuah perusahaan asing yang memproduksi barang berlabel swasta, yang mana sebuah perusahaan domestik kemudian menempelkan nama merek atau merek dagangnya sendiri ke barang tersebut. Sebagai contoh, Dell. Dell mengadakan kontrak dengan Quanta Komputer dari Taiwan untuk membuat sebuah PC atau notebook yang diberi merek Dell oleh perusahaan tersebut. Flextoric dari Singapura manufaktur telepon seluler, printer, dan perlengkapan telekomunikasi. Yang keempat, ventura bersama. Sebuah ventura bersama atau joint ventura adalah hubungan rekanan di mana dua perusahaan atau lebih, seringkali dari negara berbeda, bergabung untuk melakukan sebuah proyek besar. Ventura bersama acapkali dimanfaatkan oleh pemerintah seperti Cina sebagai persyaratan untuk melakukan bisnis di negara mereka. Ventura bersama juga dikembangkan untuk alasan bisnis lain. Next, hambatan bisnis global. Adapun bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain. Yang pertama, sosial kultural. Kata kultural merujuk pada serangkaian atau seperangkat nilai, keyakinan, aturan, dan institusi yang dipegang oleh sekelompok tertentu. Kultur dapat meliputi struktur sosial, agama, kelakuan, dan kebiasaan. Jika kita berharap untuk terlibat dalam perdagangan global, penting untuk kita menyadari perbedaan kultural antar negara. Yang kedua, ekonomi dan finansial. Kondisi ekonomi suatu negara sangat menentukan kestabilan bisnis global. Misalnya, nilai tukar uang yang dipengaruhi kestabilan perekonomian sebuah negara. Jika perekonomian negara melemah, maka otomatis nilai tukar mata uang sebuah negara akan jatuh. Ini justru akan menghambat pertumbuhan ekspor. Hambatan yang ketiga, kekuatan hukum dan regulasi. Dalam ekonomi maupun tingkah laku dan arah bisnis terikat kuat pada lingkungan hukum dan regulasi. Di Amerika Serikat, hukum federal, negara bagian dan lokal, serta regulasi pemerintah lainnya sangat berdampak pada praktek bisnis. Hambatan yang keempat, kekuatan fisik dan lingkungan. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui bersama, bisnis global tercipta karena faktor-faktor alami, yang dimana masing-masing negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan usaha sendiri.
meskipun swasembada sebuah negara membutuhkan teknologi. Umumnya bagi negara-negara berkembang yang minim akan teknologi akan membutuhkan bantuan dari negara-negara maju. Begitu pula sebaliknya, negara maju juga membutuhkan suplai bahan baku dari negara kaya akan sumber daya alam. Umumnya adalah negara-negara yang berkembang. Jadi, bisnis global merupakan langkah atau usaha yang harus dilakukan bagi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Baik teman-teman, sekian saja dari presentasi saya pada kali ini. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun salah dalam materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.